Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran IPS di MI atau SD. Sebelumnya perkenalkan, saya Nindi Mei Sahrina dari kelas PGMI 5D. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS yang diampu oleh Ibu dosen Mabtuca MPDI. Untuk selanjutnya, mari kita simak materi berikut ini. Materi yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran IPS. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru memiliki ciri bahwa manajemen dan pengelolaan pembelajaran ditentukan sepenuhnya oleh guru. Peran siswa pada pendekatan ini hanya melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan petunjuk guru. Siswa hampir tidak memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas sesuai dengan minat dan keinginannya. Sebaliknya, pendekatan pembelajaran yang berorientasi siswa, manajemen dan pengelolaan pembelajaran ditentukan oleh siswa. Siswa pada pendekatan ini memiliki kesempatan yang terbuka untuk melakukan aktivitas sesuai dengan minat dan keinginannya. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran IPS. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Istilah strategi sering digunakan dalam banyak konteks dengan makna yang selalu sama. Secara umum, ada 3 jenis strategi pembelajaran. 1. Strategi induktif adalah strategi pembelajaran yang dimulai dari hal-hal khusus kemudian bergerak menuju hal-hal umum. 2. Strategi deduktif adalah strategi pembelajaran umum untuk hal-hal khusus. 3. Strategi campuran adalah perpaduan antara strategi induktif dan strategi deduktif. Ada juga strategi retrospektif yang dimulai dengan era saat ini dan kemudian kembali atau mundur ke strategi pembelajaran masa lalu yang menjadi latar belakang perkembangan kontemporer tersebut. Jenis-jenis strategi pembelajaran IPS. 1. Strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Pembelajaran langsung adalah istilah yang sering digunakan untuk teknik pembelajaran ekspositoris atau teknik penyampaian semacam kuliah atau sering juga digunakan istilah talk and talk. 2. Strategi pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses kerjasama dalam suatu kelompok untuk mempelajari suatu materi akademik yang spesifik sampai tuntas. 3. Strategi pembelajaran problem solving. Mengajar memecahkan masalah berbeda dengan penggunaan pemecahan masalah sebagai suatu strategi pembelajaran. 4. Strategi mengulang. Strategi mengulang sederhana digunakan untuk sekedar membaca ulang materi tertentu untuk menghafal saja. 5. Strategi elaborasi. Strategi elaborasi adalah proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna. Yang keenam, strategi organisasi. Strategi organisasi membantu pelaku belajar meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan baru dengan struktur pengorganisasian baru. Selanjutnya, metode pembelajaran IPS. Metode pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Guru dapat menerapkan berbagai metode pembelajaran atau menggabungkan beberapa metode pembelajaran, di antaranya 1. Metode ceramah, cara penyampaian materi pelajaran yang dilakukan secara lisan kepada peserta didiknya. 2. Metode diskusi, sebuah cara yang dilakukan dalam mempelajari bahan atau menyampaikan materi dengan jalan berdiskusi. 3. Metode demonstrasi, sebuah metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik.
4. Metode tanya jawab. Penyampaian materi pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberikan jawaban atau sebaliknya siswa diberi kesempatan untuk bertanya. Dan yang kelima, metode resitasi. Metode penyajian bahan atau materi pelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa dapat melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya, teknik pembelajaran IPS. Teknik atau taktik mengajar merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Teknik adalah cara yang dilakukan guru pada mata pelajaran IPS di SD atau MI dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Teknik pembelajaran adalah suatu rencana tentang cara-cara, pendayagunaan, dan penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi atau pengajaran. Dengan kata lain, teknik pembelajaran merupakan suatu rencana bagaimana melaksanakan tugas belajar mengajar yang telah diidentifikasikan atau hasil analisis sehingga tugas tersebut dapat memberikan hasil belajar yang optimal. Jenis-jenis teknik pembelajaran IPS di MI atau SD. 1. Teknik presentasi. Teknik pembelajaran mata pelajaran IPS di SD atau MI dapat menggunakan teknik presentasi seperti halnya teknik ceramah, siaran televisi, film, slide, debat, dialog, tanya jawab, dan lain-lain. Yang kedua, teknik pembinaan partisipasi peserta didik dalam kelompok besar pada mata pelajaran IPS di MI atau SD. Guru dapat menggunakan teknik pembinaan dan partisipasi peserta didik dalam kelompok besar, yakni tekniknya mencakup tanya jawab, forum, kelompok pendengar bermain peran, panel berangkai, dan lain-lain. Yang ketiga, teknik untuk diskusi. Mata pelajaran IPS di MI atau SD dapat menggunakan teknik diskusi antara lain yakni diskusi terbimbing, diskusi buku, diskusi pemecahan masalah, dan diskusi kursus. Yang keempat, teknik-teknik simulasi. Pada pembelajaran IPS di MI atau SD, guru dapat menggunakan teknik simulasi. Adapun teknik simulasi ini mencangkup antara lain bermain peran, pemecahan masalah kritis, studi kasus, dan pelatihan keranjang. Dan yang kelima, sensitivity training atau teknik pelatihan kelompok training. Teknik ini dapat diterapkan pada mata pelajaran IPS di MI atau SD dengan sistem pembagian kelompok-kelompok dalam memecahkan suatu masalah. Yang keenam, teknik-teknik pelatihan tanpa bicara. Dan yang ketujuh, teknik-teknik pelatihan keterampilan praktis dan pelatihan. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.